wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kerajaan Medang Kamulan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rahel Kanzania Paradisa Pangestu, nomor absen 27. Saya Aziza Putri Aulia, nomor absen 5. Saya Evelyn Erina Wibowo, absen 11. Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Di tempat Kerajaan Medang Kamulan berada di Sungai Berantas, yang ibu kotanya bernama Watan Mas. Kejayaan Kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan merupakan salah satu kerajaan yang berjaya di Jawa kuno. Kerajaan ini memiliki beberapa keunggulan dan prestasi dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, dalam bidang politik. Kerajaan Medang Kamulan berhasil mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya dari ancaman Sriwijaya, yang merupakan kerajaan maritim terkuat di Nusantara pada saat itu. Kerajaan ini juga berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, misalnya seperti di Bali, Lombok, Jawa Barat, dan Sumatera. Kerajaan ini juga memiliki hubungan dagang dan diplomatik dengan Cina, yang merupakan negara besar dan maju di Asia pada saat itu. Keunggulan Kerajaan Medang Kamulan selanjutnya yaitu ada pada bidang agama. Kerajaan Medang Kamulan ini mengembangkan adanya agama Hindu dan Buddha yang berada di wilayahnya. Kemudian, kerajaan ini juga menghormati adanya keberagaman agama dan kepercayaan di masyarakat. Kerajaan Medang Kamulan ini juga mendukung adanya perkembangan ajaran-ajaran baru pada agama Hindu dan Buddha. Contohnya seperti Tantrayana, Mahayana, Vajrayana, Saivasiddhanta, dan Vaishnava. Kerajaan Medang Kamulan ini juga mengirimkan para utusan-utusan untuk pergi ke India dan belajar mengenai agama Hindu dan Buddha kepada para guru dan para biksu. Ketiga, ada keunggulan di bidang budaya. Kerajaan Medang Kamulan memiliki budaya yang sangat banyak. Di antaranya adalah prasasti, candi-candi yang indah, dan juga sastra Jawa kuno. Sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Sejarah Kerajaan Medang Kamulan dimulai dari runtuhnya Kerajaan Mataram kuno akibat dari serangan Sriwijaya pada tahun 928 Masehi. Raja terakhir Mataram kuno yaitu Dyah Wawa tewas dalam pertempuran melawan Sriwijaya. Pusindok yang merupakan menantu dari Dyah Wawa dan juga sebagai pejabat istana yang berpengaruh berhasil menyelamatkan diri dan membawa sebagian rakyat Mataram Jawa ke Jawa Timur. Di sana, ia mendirikan kerajaan baru dengan nama Medang Kamulan. Medang Kamulan sendiri berarti tempat asal atau tempat yang mulia. Pusindok memilih daerah Jombang sebagai pusat kerajaannya. Dia memilih tempat tersebut karena di sana terdapat sungai Berantas yang subur dan strategis. Pusindok memerintah dari tahun 929 hingga 947 Masehi. Ia berhasil mempertahankan kerajaannya dari ancaman Sriwijaya dan juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Ia mengembangkan agama Buddha dan Hindu di wilayahnya, serta membangun beberapa candi sebagai tempat ibadah dan pemujaan. Salah satu candi yang dibangun oleh Pusindok adalah Candi Kalasan, yang didedikasikan untuk Dewi Tara, yaitu seorang Dewi Buddha. Setelah Pusindok wafat, ia digantikan oleh putrinya, yaitu Sri Isyana Tunggawijaya. Ia memerintah dari tahun 947 Masehi hingga tahun 985 Masehi. Sri Isyana Tunggawijaya ini merupakan raja wanita pertama yang berada di Pulau Jawa. Ia juga merupakan raja yang paling lama memerintah dalam kerajaan Medang Kamulan. Sri Isyana Tunggawijaya ini melanjutkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh ayahnya seperti pada bidang agama, politik, dan budaya. Ia juga memindahkan pusat kerajaannya dari Jombang menuju Tambulang yang sekarang juga merupakan bagian dari Kabupaten Nganjuk. Di bawah pemerintahan Sri Isyana Tunggawijaya ini, Kerajaan Medang Kamulan mengalami masa kejayaan dan kemakmuran. Isyana Tunggawijaya ini kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Sri Makuta Wangsawardhana, yang memerintah dari tahun 985 Masehi hingga tahun 1006 Masehi.
Sri Makutha Wangsawardhana ini merupakan seorang raja yang cakap dalam bidang militer dan diplomasi. Ia berhasil mengalahkan kerajaan Murawari dan berhasil menjaga hubungan dengan kerajaan Sriwijaya dan Cina. Ia juga memindahkan pusat kerajaannya dari Tamlang menuju ke Watugaluh yang sekarang merupakan bagian dari Kabupaten Jombang. Ketika Sri Makutha Wangsawardhana meninggal, tatanya digantikan oleh saudaranya yang bernama Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh merupakan raja yang sangat bijaksana dan ambisius. Ia ingin memperluas daerah dengan menikahkan anaknya yang bernama Dharmawulan dengan putra Bali yang bernama Airlangga. Namun rencananya itu gagal karena Sriwijaya menentangnya. Dan akhirnya timbul peperangan yang dinamakan dengan Karalaya Medang. Dan akhirnya Dharmawangsa Teguh pun tewas dan banyak rakyat yang tewas dan melarikan diri. Dan hanya Airlangga dan Dharmawulanlah yang selamat dan melarikan diri ke hutan. Airlangga kemudian membangun kembali wilayah Jawa Timur yang sebelumnya terpecah-pecah akibat dari serangan Sriwijaya. Ia juga mengembangkan agama Hindu dan Buddha di wilayahnya, serta ia juga membangun beberapa candi yang megah, seperti Candi Belahan dan Candi Jawi. Ia juga dikenal sebagai pelindung sastra dan seni. Karena di bawah pemerintahannya, banyak karya sastra Jawa kuno yang diciptakan, seperti Arjuna Wiwaha dan Bharatayuddha. Airlangga wafat pada tahun 1042 Masehi. Sebelum wafat, ia membagi kerajaan menjadi dua bagian, yaitu menjadi Jenggala dan Kediri. Hal ini ia lakukan untuk menghindari perselisihan antara kedua putranya, yaitu Majapahit, Garasakan, dan Samarawijaya. Namun, pembagian ini justru menimbulkan persaingan dan permusuhan antara kedua kerajaan tersebut. Dengan demikian, kerajaan Medang Kamulan berakhir bersama dengan wafatnya Airlangga. Sistem kehidupan politik. Pemindahan kekuasaan ke Jawa Timur dilakukan oleh Raja Empu Sindok dan membentuk dinasti baru, yakni Isyana. Raja pertama dinasti Isyana adalah Empu Sindok yang bergelar Sri Maharaja Rakahino Sri Isyana Wikramat Harmutunggadewa. Wilayah kekuasaan Empu Sindok meliputi Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di sebelah timur, Surabaya di sebelah utara, dan Malang di sebelah selatan. Empu Sindok memegang pemerintahan tahun 929 hingga 947 Masehi dengan pusat pemerintahannya di Watugaluh. Ia memerintahkan untuk mengubah sebuah kitab agama Buddha dari aliran Tantrayana yang diberi judul Sanghyang Kamahayanikan. Pengganti Empu Sindok adalah Dharmawangsa dan Airlangga. Pada masa pemerintahan Airlangga, kerajaan dibagi menjadi dua, yakni Jenggala dengan ibu kota Kahuripan dan Panjalu yang dikenal dengan nama Kediri untuk kedua putranya dari istri Selir. Jenggala diperintah oleh Garasakan, sedangkan Kediri diperintah oleh Samarawijaya. Yaitu ada sistem kehidupan sosial ekonomi yang ada di Kerajaan Medang Kamulan. Sistem kehidupan sosial ekonomi yang ada di Kerajaan Medang Kamulan ini sangat baik karena mendapatkan perhatian dari raja-raja yang memerintahnya. Di antaranya adalah Raja Airlangga yang memerintahkan untuk memperbaiki atau membuat tanggul-tanggul dan waduk untuk mengaliri sawah-sawah yang ada di Kerajaan Medang Kamulan. Untuk memajukan aktivitas perdagangan, ia memperbaiki pelabuhan di Ujung Galuh yang tepatnya di Sungai Brantas. Kemudian dia juga memberikan hak-hak istimewa untuk pelabuhan Kembang Putih. Selanjutnya adalah sistem sosial budaya. Agama yang dianut adalah agama Hinduisme. Terlihat bahwa arca-arca di sana berupa Wisnu yang sedang mengendarai Garuda. Di sana juga kesusastraan juga cukup maju. Seperti contohnya ditemukan kitab calon arang dengan pencipta yang anonim. Keruntuhan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan runtuh ketika terjadi pernikahan antara Putri Dharmawangsa dan Airlangga. Secara mendadak, Kerajaan Sriwijaya menyerang Medang Kamulan yang dibantu oleh Raja Wurari.
Serangan tersebut berakibat pada meninggalnya keluarga kerajaan Medang Kamulan. Di sisi lain, Airlangga berhasil menyelamatkan diri beserta pasukannya. Dan pada tahun 1031, Airlangga berupaya memulihkan dinasti Isyana dan menobatkan dirinya menjadi raja dengan gelar Rakai Hali Sri Lakswara Dharma Wangsa Airlangga Teguh Anata Brika Matungga Dewa. Perpindahan kekuasaan pun dilakukan ke Kahuripan dengan mendirikan Kerajaan Kahuripan. Setelah runtuhnya kerajaan Medang Kamulan, terdapat benda-benda bersejarah yang ditinggalkannya. Berikut adalah benda-benda bersejarah yang ditinggalkan kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama yaitu ada Prasasti Mpusindo. Prasasti Mpusindo ini ditemukan di Mojokerto dan berisi tentang pembelian lahan dengan 3 kati emas. Prasasti ini juga berisi tentang adanya nama-nama daerah sebagai utusan untuk menyaksikan peresmian prasasti ini. Selanjutnya adalah Prasasti Tengaran. Prasasti ini ditemukan di Desa Tengaran, Kecamatan Padarangan, Kabupaten Jombang. Prasasti ini berisi tentang Mpusindo yang sudah memerintah dengan istrinya yang bernama Sri Wardani. Lalu ada Prasasti Bangil. Prasasti ini berisi tentang arahan atau perintah Mpusindo untuk membangun candi sebagai tempat peristirahatan mertuanya yang bernama Rakyan Bawak. Yang keempat ada Prasasti Lor. Prasasti ini berisi tentang perintah Mpusindo untuk membangun Candi Jayamrata dan Jatam Stambo di Desa Anyok Lodang. Yang kelima, Prasasti Kalkuta. Prasasti ini berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharma Wangsa. Selain itu, prasasti ini juga berisi tentang urutan silsilah raja-raja yang pernah memerintah Medang Kamulan. Dahulu kala, Indonesia memiliki kerajaan-kerajaan besar dan masyhur. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram kuno, yang berdiri pada abad ke-8 dan diperkirakan berpusat di wilayah Jawa Tengah. Pendirian Kerajaan Mataram kuno ini terdapat dalam Prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Wukir, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Berdasarkan Prasasti Canggal, Sanjaya dinobatkan sebagai raja pada tahun 717 dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Kedudukannya sangat kuat, sehingga berhasil mensejahterakan rakyatnya. Bahkan, wilayah Kerajaan Mataram kuno ini diperkirakan mencangkup daerah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan sebagian daerah di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dari peninggalan seperti candi dan prasasti. Sayangnya, keberhasilan Kerajaan Mataram kuno tidaklah bertahan lama. Sebab pada tahun 1080, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran, di mana hal ini juga didukung oleh beberapa hal. Salah satunya adalah bencana alam, berupa meletusnya Gunung Merapi. Karena bencana alam ini, Mpusindo sebagai penerus Raja Sanjaya mulai memindahkan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan ini juga mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Akibat dari pemindahan kekuasaan serta pergantian nama inilah, Kerajaan Mataram kuno pun resmi tiada atau runtuh. Hal ini juga didukung dengan pergantian dinasti, di mana saat itu Medang Kamulan dipimpin oleh dinasti Isyana berkat keturunan Mpusindo.